Beberapa saat kemudian, Go Ji-hon yang tidak berhasil menemukan adik Park Han-dong, dalam hati dia bergumam, di lokasi kejadian, yang ada hanya pakaian dan ponsel Saebom. Namun, ada satu kejadian yang terlintas dalam pikiranku saat ini, tapi semoga saja, kuharap bukan kejadian yang kuingat itu. Keesokan harinya, Go Ji-hon kembali ke kantor kepolisian Suan. Di sana, detektif Kang yang melihat kedatangannya bertanya, "Oh, Ji-hon, apa kau kemarin menyelesaikan tugasmu dengan baik?" Go Ji-hon mengernyit, "Ah, soal itu ya." Namun, belum sempat Go Ji-hon menjawab, Song Jun yang tiba-tiba menyela bertanya, "Kenapa? Memangnya apa yang terjadi kemarin?" Detektif Kang menjawab, "Ji-hon kemarin ada sedikit masalah, akan tetapi, di tengah perbincangan mereka, kepala kepolisian yang melihat pemberitaan di televisi berkata, 'Perhatian semuanya. Kalian sudah melihat beritanya kan? Ada laporan, kalau cucu anggota parlemen yang Mencun telah hilang, meskipun ini bukan wewenang kita, tapi kita amati saja dulu perkembangannya.' Wang Jungwo menimpali, 'Aku sangat sibuk, lagi pula, apa dia mendapat perlakuan khusus karena dia cucunya anggota parlemen?' Kepala kepolisian mengernyit, 'Hei, Wang Jungwo, apa yang barusan kau katakan?' Wang Jungwo menjawab, 'Ah, tidak. Aku tidak bermaksud untuk berkata tidak sopan.' Sementara di sisi lain, Go Ji-hon tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari Deka. Lanjut Deka berkata, 'Hei, detektif. Ini aku Deka, aku sudah melihat artikelnya, kau sudah melakukan tugasmu dengan baik.' Go Ji-hon menanggapi, 'Yah, sudah lama kita tidak bertemu, kurasa kau sangat sibuk akhir-akhir ini ya?' Deka menjawab, 'Kau benar, itu terjadi karena aku sibuk mencari nafkah.' Dengan nada serius Deka melanjutkan, 'Ah, baiklah, ada yang ingin kukatakan padamu hari ini, aku menemukan beberapa informasi baru, tentang apa yang kau minta terakhir kali, yaitu soal informasi terkait Haesu.' Tentu saja, mendengar hal itu Go Ji-hon sampai dibuat terkejut. Lanjut dalam hati dia bergumam, permulaan yang bertentangan sejak awal, telah dijalin menjadi satu seperti sebuah rantai. Dalam sekejap mata, aku dijebak karena telah membunuh seorang aktris terkenal bernama Haesu. Tidak dapat dipungkiri, aku begini gara-gara bajingan itu. Sementara di sisi lain, karena tidak ada tanggapan apapun dari Go Ji-hon, Deka pun terus memanggilnya, untuk memastikan sambungan telepon mereka masih tersambung. Hingga akhirnya, Go Ji-hon yang sedari tadi melamun tampak terkejut, karena suara Deka yang terus-menerus memanggilnya dengan nada keras. Kemudian, Go Ji-hon dalam batinnya bergumam, 'Astaga, aku tidak menyangka, jika aku akan begitu terguncang oleh pemikiran itu, kukira segalanya sudah jadi lebih baik sekarang.' Lanjut Go Ji-hon berkata, 'Ah, maafkan aku, silahkan lanjutkan penjelasanmu.' Deka menanggapi, 'Baik, menurut informasi yang kudapat, sponsor Haesu adalah Myung Bo-hun, CEO sebuah perusahaan hiburan yang mengelolanya lewat koneksi pribadinya. Setelah memeriksanya, aku mengetahui kalau dia kini telah memulai perusahaan lain. Lalu selebriti yang terjebak kasus narkoba Exodus kali ini, dia adalah agensi mereka, dan World On Entertainment. Itulah perusahaan yang dibuat oleh Myung Bo-hun.' Deka melanjutkan, 'Aku mengatakan ini karena aku merasa tidak nyaman. Seperti yang kalian tahu, Exodus ada hubungannya dengan faksi eksorsis kan? Dan itu adalah organisasi yang menangani perdagangan narkoba dan manusia, dan jika mereka mengirim anak-anak ke tempat itu, sepertinya orang itu memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan organisasi tersebut. Selain itu, dari apa yang kudengar melalui rumor, sepertinya itu juga melibatkan negara Tiongkok. Mungkin hanya itu informasi yang bisa kuberikan padamu sejauh ini.' Go Ji-hon menanggapi, 'Tidak masalah. Justru aku sangat berterima kasih atas usahamu, karena berkatmu, aku jadi dapat informasi yang bagus.' Deka merespon, 'Oke. Tapi kau belum memberitahu bosmu kan? Kau tahu maksudku kan? Jadi tolong jaga keamananku untuk kedepannya.' Go Ji-hon tersenyum tipis, 'Ya, aku mengerti apa yang kau maksud.' Dalam gumamannya Go Ji-hon melanjutkan, 'Ho, ini menarik. Sebuah agensi hiburan, jadi mereka terlibat dalam perdagangan narkoba dan manusia. Agensi hiburan Myung Bo-hun, akhirnya aku menemukan petunjuk untuk kasus orang hilang ini di tempat yang tidak terduga. Tapi kupikir, ini bukan lagi tentang kasus orang hilang, namun ini kasus penculikan dan perdagangan manusia.' Cerita lalu berpindah ke gedung World On Entertainment. Di sana, Myung Bo-hun yang tampak terburu-buru berkata, 'Hei, Yanji. Aku akan melakukan perjalanan bisnis, jadi jika ada yang datang mencariku, bilang saja aku tidak ada di sini.' Yanji menimpali, 'Tapi bos, saat ini kita sedang dalam masalah.' Myung Bo-hun mengernyit, 'Hah? Apa yang sebenarnya kau bicarakan?' Yanji menjawab, 'Kita kedatangan tamu yang hanya bisa berbahasa Korea, dan aku kurang mengerti bahasanya.' Myung Bo-hun sedikit mengerut, 'Bukankah kau sudah lama di Korea?'
Tapi kau masih belum juga mengerti bahasanya. Namun, Go Ji-hon yang tiba-tiba datang menimpali, "Hoho, kau saja yang jadi bosnya bahkan tidak mengerti. Selain itu, katanya kau ada tamu bajingan." Go Ji-hon melanjutkan, "Ah, bolehkah aku melihat apa yang kau bawa?" "Haish, jadi ini cuma sebuah pamflet ga?" Myung Bo-hun mengernyit, "Hei, apa-apaan ini? Siapa kau sebenarnya? Apa kau tidak tahu siapa aku?" "Hei Yanji, cepat bawa bajingan ini keluar sekarang juga." Go Ji-hon kemudian menunjukkan kartu identitas kepolisian miliknya. Dia lalu berkata, "Apa ini cukup untukmu bisa mengenaliku? Jadi, karena aku sedang ada urusan resmi, aku minta kerjasamanya sebentar, dan juga, kau pasti orang bernama Myung Bo-hun, sekaligus CEO dari World On Entertainment kan? Atau mungkin, haruskah aku memanggilmu dengan nama Kwodu? Jadi kuperingatkan kau, jangan pernah sedikit pun berpikir untuk kabur, atau kau benar-benar akan melihat darah." Myung Bo-hun yang tampak panik menanggapi, Apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak mengerti sebuah lelucon ya?" Go Ji-hon menimpali, "Benarkah? Lalu bagaimana dengan ini? Kau melakukan perdagangan narkoboy bersama dengan faksi Gumakan, yang itu merupakan bagian dari anggota geng Maepa." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Geng Maepa alias kelompok perdagangan Tiongkok, mereka adalah sebuah organisasi Tiongkok, yang mendistribusikan obat-obatan dan wanita dari faksi Guma." Cerita berlanjut, Myung Bo-hun yang sangat terkejut, dalam batinnya bergumam, "Bagaimana bisa dia tahu keberadaan kami? Siapa sebenarnya orang ini?" Go Ji-hon berkata lagi, "Aku sudah tahu semuanya, jadi jangan coba untuk menipuku, cepat beritahu aku di mana markas si perantara itu berada." Myung Bo-hun menjawab, Aku benar-benar tidak tahu. Karena aku ini hanya sekedar anteknya." Go Ji-hon menimpali, "Dengar baik-baik, ini kesempatan terakhirmu, jadi jawab pertanyaanku dengan benar, di mana kau menemukan si perantara itu?" Namun, Myung Bo-hun yang sangat ketakutan, sambil menangis ia berkata, "Aku sungguh tidak tahu apapun. Saat aku mempersiapkan anak-anak itu, salah satu eksekutif si perantara dari Exodus yang datang mengurusnya, jadi Pak Detektif. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan Pak Detektif kepadaku." Go Ji-hon menanggapi, "Kau bilang apapun yang kuperintahkan. Apa kau yakin dengan itu?" Myung Bo-hun menjawab, Iya, tentu saja, aku pandai dalam hal ini." Go Ji-hon merespon, "Baiklah, kalau begitu aku akan memasangkan borgol ini di tanganmu." Myung Bo-hun terkejut, Pak Detektif, apa maksudnya dengan ini?" Go Ji-hon menjawab, "Jangan banyak bicara, diam dan turuti saja perkataanku." Kemudian, Go Ji-hon membuka mulut Myung Bo-hun, dengan tujuan, untuk memasangkan GPS ke dalam mulutnya. Dengan begitu, kemanapun Myung Bo-hun pergi, maka Go Ji-hon dapat dengan mudah melacaknya. Singkat cerita, setelah menyusun rencana dengan matang, Go Ji-hon kemudian membawanya ke kafe Exodus. Kendati demikian, Myung Bo-hun yang tampak ragu berkata, "Astaga. Jadi aku harus menyamar jadi pembeli, dan kau memintaku untuk mencari tahu lokasi markas si perantara itu. Tapi apa kau yakin ini akan mudah?" Go Ji-hon menanggapi, "Ya, pokoknya tanya-tanya saja dan cepat kembali." Go Ji-hon menambahkan, "Oh ya, tunggu sebentar, ku dengar kau itu CEO dari aktris Haesu, apa itu benar?" Myung Bo-hun menjawab, Itu memang benar." Go Ji-hon bertanya, "Oh, kalau begitu, apa ada salah satu sponsor Haesu yang masih kau ingat?" Myung Bo-hun sejenak berpikir sebelum menjawab, "Oh ya, aku baru ingat, kalau tidak salah, salah satu yang menjadi sponsor Haesu adalah Gunbae Construction, tapi aku juga tidak tahu detailnya, soalnya waktu itu, ada orang yang mirip sekretaris datang dan membawanya pergi." Tentu saja, mendengar hal itu seketika Go Ji-hon terkejut, lanjut dalam hati dia bergumam, "Ini sama sekali tidak diduga, aku tidak tahu, kalau Gunbae Construction akan muncul di sini." Go Ji-hon kemudian berkata, "Baiklah, aku paham, sekarang kau masuklah. Jangan gugup dan lakukan dengan baik, selain itu, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal bodoh, dan ingatlah kalau aku sedang menyadapmu." Dalam gumamannya Go Ji-hon melanjutkan, "Oke, kalau ingatanku benar, kemungkinan besar penculikan sebelumnya adalah ulah dari para geng Maepa, dan jika kita berhasil menemukan markas geng Maepa, mungkin saja kita akan menemukan orang yang hilang itu." Namun, di tengah gumamannya, Detektif Kang yang tiba-tiba menghubunginya berkata, "Ji-hon, ini mendesak, jadi cepat kau datang ke Incheon." Detektif Kang melanjutkan, "Pakaian cucu anggota parlemen yang Mencun, ditemukan di Incheon dan sedang dipindahkan. Setelah diselidiki, diduga itu ulah seorang perantara, jadi mereka keliling pelabuhan Incheon yang menuju ke China. Selain itu, ada laporan kalau rumah sakit yang ditinggalkan di Incheon adalah markas mereka.
Jadi, ku minta kau juga segeralah bergabung." Setelah mendengar hal itu, Go Ji-hon dalam hati bergumam, mereka menemukan jejak cucu anggota parlemen di Incheon. Ini sungguh aneh. Begitu bukti itu muncul, tiba-tiba ada informasi tentang markas utama mereka. Entah kenapa, sepertinya dari informasi ini ada yang janggal. Lanjut Go Ji-hon bertanya, "Detektif, tentang informasi itu, dari siapa Anda mendengarnya?" Detektif Kang menjawab, "Oh, soal informasi itu, aku mendengarnya dari detektif Wang Onggu dari Satuan Narkoboy." Go Ji-hon kembali terkejut. Dalam batinnya ia bergumam, "Hah, kenapa orang itu lagi?" Entah mengapa, ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, tapi rasanya sangat aneh, mengingat para perantara yang menyelundupkan narkoboy dan wanita ke Tiongkok, ditambah Satuan Narkoboy Wang Onggu, dan rumah sakit yang ditinggalkan tiba-tiba membocorkan informasi, itu menunjukkan seolah-olah mereka sudah menunggu. Go Ji-hon melanjutkan, "Ah, tunggu dulu, sepertinya aku menyadari sesuatu, mengingat kelompok perdagangan Tiongkok, satu-satunya daerah perdagangan dengan China di Incheon, yaitu adalah pelabuhan Incheon." Go Ji-hon kemudian berkata, "Detektif, apa personil kepolisian sekarang sedang menyelidiki rumah sakit yang ditinggalkan itu?" Detektif Kang menjawab, "Ya, itu benar, setelah mendapatkan laporan, mereka langsung menyelidikinya." Go Ji-hon menimpali, "Ku minta Anda putar balik sekarang juga." Detektif Kang mengernyit, "Ji-hon, apa maksudmu?" Saat ini tim lain sedang menyelidiki tempat kejadian. Go Ji-hon menanggapi, "Kurasa itu hanya sebuah jebakan. Jadi dengarkan penjelasanku ini baik-baik. Mereka mengirim anak-anak itu ke Tiongkok, sedangkan polisi pergi ke markas mereka. Jadi sepertinya, demi melancarkan rencananya, mereka akan melakukan segala cara. Oleh sebab itu, kita harus bergegas ke pelabuhan Incheon sekarang juga. Jika kita terlambat, kita tidak akan pernah bisa menemukan orang yang hilang itu." Mendengar hal itu, Wang Jungwo kemudian menanggapi, "Ji-hon, kalau begitu kami akan percaya padamu." Detektif Kang mengernyit, "Hei, apa Anda yakin dengan keputusan ini?" Wang Jungwo tertawa kecil, "Hahaha, tentu sangat yakin. Lagi pula, kata-kata keren itu sudah jadi keahlianku." Detektif Kang menanggapi, "Baiklah ketua tim, tapi aku tidak akan membantumu, meskipun kamu membocorkannya kepada Pak Komisaris." Sementara di sisi lain, setelah memberikan informasi kepada rekan-rekannya yang lain, Go Ji-hon pun berniat untuk menyusul mereka ke pelabuhan. Singkat cerita, mereka pun saat ini sudah berada di pelabuhan Incheon. Di sana, Detektif Kang dengan instruksinya berkata, "Hei, Ji-hon, matikan suara ponselmu selama operasi." Namun, Go Ji-hon tiba-tiba berkata, "Akhirnya aku menemukannya." Detektif Kang menatap heran, "Hah, apa maksudmu?" Go Ji-hon menjawab, "Aku melihat kapal besar di depan kita, dan kapal itu bernama New Flower." Namun, sesosok pria yang tiba-tiba muncul berkata, "Hei, apa yang kau katakan barusan? Dan kalian, apa yang kalian lakukan? Bahkan kalian bersembunyi di sini. Apa kalian ini penyusup ya?" Mendengar hal itu, Go Ji-hon yang merasa tidak punya pilihan lain, ia pun berpikir untuk melumpuhkan pria tersebut. Namun, belum sempat melakukan niatnya, Detektif Kang yang bergerak dengan cepat, dia pun langsung memberikan pukulan yang sangat keras kepada pria itu, hingga membuat tubuhnya terlempar ke arah Song Jun. Detektif Kang kemudian berkata, "Ho, Song Jun. Itu sebuah tangkapan yang bagus." Song Jun menanggapi, dia tiba-tiba saja nongol, aku kan jadi kaget." Detektif Kang bertanya, "Ngomong-ngomong, Ji-hon, apa kau yakin itu adalah kapalnya?" Go Ji-hon menjawab, "Yah, ini informasi akurat yang kudapat." Dalam gumamannya dia melanjutkan, "Untung saja, Myung Bo-hun bisa dengan cepat mendapatkan informasi ini, jadi masih ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka, meski sebelumnya, memang belum ada informasi yang sepasti ini, tapi karena dia bukanlah pria yang berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah lelucon, jadi aku yakin dia tidak akan sebodoh itu untuk membohongiku." Cerita berlanjut, karena semua informasi telah dikonfirmasi, Detektif Kang pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam kapal. Kendati demikian, setelah berhasil masuk tanpa hambatan, Song Jun yang mulai menemukan kendala berkata, "Sepertinya ini masalah besar." Go Ji-hon bertanya, "Hah, apa ada masalah?" Song Jun menjawab, "Ji-hon, coba dengarkan baik-baik suara di sekitarmu." Go Ji-hon merespon, "Ah, jadi begitu ya. Semua yang ada di sekitar kita, mereka berkomunikasi dengan berbahasa Mandarin." Song Jun menanggapi, "Itu benar, karena tujuannya ke Lusun Hou, sudah pasti didominasi oleh orang Tionghoa, dan karena hal ini, pastinya akan sulit membedakan antara warga sipil dengan geng Maepa." Go Ji-hon,
dalam hati bergumam, apa yang dikatakan Song Jun memang benar, karena nyatanya, dalam situasi saat ini, untuk bisa mengidentifikasi geng Maepa tampaknya sangat mustahil. Lanjut Go Ji-on bertanya, ngomong-ngomong, berapa menit lagi sampai waktu keberangkatan? Song Jun menjawab, kurasa masih ada sekitar 20 menit lagi. Mendengar hal itu, Go Ji-on dalam batinnya bergumam, astaga, sepertinya akan sangat merepotkan, jika aku ketahuan mencari di tempat ini tanpa bala bantuan. Bahkan di Tiongkok sendiri, geng ini disebut-sebut melakukan berbagai kejahatan yang serius, mengingat mereka adalah organisasi yang menangani perdagangan narkoboy dan manusia. Jelas sekali kalau mereka tidak akan ragu untuk mempertaruhkan nyawanya hanya demi sebuah perintah. Cerita berlanjut, setelah memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi, Go Ji-on dengan rencana kemudian berkata, Ketua tim, aku ingin Anda menyamar sebagai seorang musafir, dan memantau pergerakan di sekitar kabin kapten. Wang Jungwo menatap heran, apa hanya aku sendiri yang harus melakukannya? Go Ji-on menjawab, ya, karena kupikir, akan lebih aman jika seperti itu, sementara kami akan mencari orang hilang itu. Wang Jungwo menanggapi, baiklah. Aku mengerti, aku akan menghubungimu bila terjadi sesuatu. Go Ji-on merespon, baik. Kalau Anda melihat gerakan mencurigakan, maka segeralah hubungi kami. Detektif Kang kemudian bertanya, tapi Ji-on, apa kau tahu di mana orang-orang yang hilang itu? Go Ji-on, dengan nada penuh yakin menjawab, ya, sebenarnya ada satu tempat yang aku pikirkan, mereka pasti menyembunyikan orang hilang itu di sana. Detektif Kang berkata lagi, jika diperhatikan, kontainernya ada banyak sekali. Go Ji-on menimpali, bukan itu yang harus kita pikirkan, tapi yang jadi masalah saat ini, waktu keberangkatan hanya tinggal tersisa 5 menit lagi, dan itu berarti, kita harus segera menemukan orang hilang itu, dan keluar tepat waktu tanpa bantuan apapun. Terlebih lagi, kita tidak bisa asal tangkap mereka tanpa adanya bukti yang kuat. Mendengar pemaparan Go Ji-on yang cepat dalam berpikir, Detektif Kang dengan penuh kagum berkata, lihat Ji-on kita ini, kau memang sungguh sangat menakjubkan ya, karena selama dalam karirku sebagai detektif, jarang sekali melihat seseorang dengan selera humor sepertimu. Kau memang si bungsu kami, Detektif Kang. Sambil terus memperhatikan Go Ji-on melanjutkan, kalau dicermati, kau ini persis sekali seperti Pak Komisaris ya. Mendengar hal itu, Go Ji-on dalam hati bergumam, dasar orang tua ini, apa dia pikir, perkataanku tadi itu hanya sebuah gurauan. Tiba-tiba, Song Jun yang menemukan sesuatu berkata, wah, semuanya coba lihat ini. Detektif Kang bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Song Jun tertawa kecil, coba tebak ini. Aku menemukan peralatan yang sempurna untuk situasi seperti ini, sebuah besi dengan rasa dingin dan berat, ini cocok untuk membuka sesuatu yang sulit dilakukan menggunakan tangan kosong.